Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Andraini dari Prodi Fisika, NIM 4211421016. Di sini saya akan menerangkan mengenai bab 1 di mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul materi Agama Islam. Video ini saya tujukan sebagai pemenuhan penugasan yang diampu oleh Ustazah Darul Qutni. Oke, kita langsung ke materinya. Oh, maaf. Yang pertama ada judul. Nah, yang pertama ada makna dan ruang lingkup agama Islam. Islam mengandung arti berserah diri, tunduk, patuh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat manusia melalui utusannya. Selanjutnya ada ruang lingkup agama Islam. Yang pertama ada aspek keyakinan, yakni akidah. Akidah merupakan aspek radial atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua ayatnya. Selanjutnya ada aspek norma atau hukum syariah. Syariah merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Yang ketiga ada aspek perilaku. Maaf, ini seharusnya adalah akhlak. Akhlak merupakan sikap sesuai akidah atau syariah. Selanjutnya ada tugas Islam. Yang pertama, mendatangkan perdamaian dunia. Yang kedua, menghimpun segala kebenaran dalam agama sebelumnya. Yang ketiga, membetulkan kesalahan-kesalahan agama dan menyaring benar salahnya suatu informasi. Selanjutnya yang keempat, mengajarkan kebenaran abadi. Yang kelima, memenuhi segala kebutuhan moral dan rohani. Nah, sudah. Yang selanjutnya ada peranan Islam. Yang pertama, menenteramkan batin. Islam dapat memberikan kesejahteraan, ketentraman batin, dan menjauhkan kita dari kekhawatiran hidup. Selanjutnya ada sebagai landasan peradaban pribadi. Landasan pribadi ini penjelasannya terbentuknya peradaban yang bersemangat persatuan dan penghargaan kepada orang lain. Selanjutnya yang ketiga ada sebagai kekuatan pemersatu, dan selanjutnya sebagai kekuatan rohani, dan yang kelima adalah menjawab segala problem kehidupan. Islam menjadi kekuatan rohani terbesar dan pemecah banyak persoalan rumit kehidupan manusia. Selanjutnya ada yang B, sumber ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis dan sunnah, yang ketiga ada ijtihad. Selanjutnya, yang pertama kita membahas tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran merupakan mukjizat dan argumentasi dalam mendakwahkan kerasulan sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah. Al-Quran juga terhimpun dalam mushaf, dan Al-Quran dinukil secara mutakhir, yakni disampaikan secara terus-menerus oleh orang yang tidak mungkin berdusta. Selanjutnya ada nama-nama kitab Allah. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, Al-Furqan atau pembeda. Yang ketiga ada Ar-Rahman, yakni karunia. Yang keempat ada An-Nur, cahaya. Yang kelima, Al-Huda, petunjuk. Dan yang keenam, Az-Zikra atau peringatan. Masih di Al-Quran, yakni cara Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada periode turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah masa Nabi di Mekah. Surah yang turun saat masa Nabi di Mekah ini dinamakan surah Makkiyah, dengan ciri-ciri ayatnya pendek dan berisi mengenai tauhid. Yang kedua, saat Nabi di Madinah. Surat yang turun saat masa Nabi di Madinah ini disebut surah Madaniyah dengan ciri-ciri
Ayat-ayatnya panjang, berisi mengenai hukum yang jelas dan tegas, dan kebanyakan firman Allah dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada pokok kandungan Al-Quran, yakni prinsip keimanan, prinsip syariah, janji dan amanah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, fungsi Al-Quran, yakni sebagai petunjuk manusia, memberi penjelasan pada sesuatu, penawar jiwa yang haus, membersihkan akal dan jiwa, mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, membasmi kemiskinan material dan spiritual, serta menekankan peranan ilmu dan teknologi untuk peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia. Selanjutnya ada penulisan mushaf Al-Quran. Selanjutnya lagi ada penafsiran Al-Quran. Saat menafsirkan Al-Quran, terkadang sahabat bingung masih menafsirkannya. Jadi sahabat akan datang dan bertanya kepada Rasul. Selanjutnya ada metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama, tafsir matsur. Yang kedua adalah tafsir bil ma'qul. Yang ketiga, tafsir tahlili, tafsir campuran, tafsir maudlu'i, dan tafsir bin ilmi. Ini ya. Selanjutnya, sunnah dan hadis. Kedudukan hadis adalah menjadi prioritas kedua dalam pengambilan hukum dan perilaku setelah Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran, yakni memberi rincian, batasan, kemutlakan, memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang masih umum, dan menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan di Al-Quran. Selanjutnya ada macam-macam hadis. Hadis mutawatir, hadis matsyur, dan hadis dhaif. Selanjutnya ada hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kriteria hadis palsu. Yang pertama bertentangan dengan fakta sejarah. Yang kedua mewajibkan kepada semua orang untuk mengamalkannya, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh satu orang. Yang ketiga bertentangan dengan akal dan ajaran-ajaran Islam yang terang. Yang keempat ada terdapat kata-kata rokek atau tak benar. Selanjutnya adalah ijtihad. Ijtihad ini merupakan upaya mengerahkan kemampuan dan dalam menyelesaikan masalah. Syarat ijtihad memiliki integritas iman yang kuat, mengetahui isi Al-Quran dan hadis, mengetahui bahasa Arab dan keilmuannya, mengetahui kaidah usuliyah yang luas, mengetahui produk ijtihad, mengetahui ilmu riwayah yang berkenaan dengan kesahihan hadis, dan mengetahui rahasia yang syar'i. Nah, sekian materi bab 1 agama Islam. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.